Nah pertanyaan berikut ini saudara, nggak ada hadiahnya tapi ya. Pertanyaan berikut ini nggak ada hadiahnya. Saudara saya mau tanya sama saudara, kalau Anda bangun pagi, ya Anda bangun pagi, apa yang pertama kali Anda lakukan saat Anda bangun pagi? Kalau Anda bangun pagi yang pertama kali Anda lakukan adalah rata-rata kebanyakan saudara berpikir ya pergi kamar mandi lah gitu. Kalau nggak pakai sungkan ngomong ya pipis lah gitu, ya kan? Tapi kalau Anda yang ini pertama kali Anda bangun pagi, kira-kira apa yang Anda lakukan? Ada orang berpikir gini, kalau bangun pagi saya akan langsung olahraga dulu. Ada yang olahraga, ada yang dia berenang dulu, ada yang naik sepeda dulu, ada yang jalan kaki dulu. Ada juga orang yang kalau bangun pagi, dia nggak langsung olahraga, tapi dia akan ini, sarapan dulu. Wah sarapan paling penting. Ada yang sarapan nggak bisa yang lain selain bubur, ya kan? Ada yang lain sarapan nggak bisa yang lain selain buah, itu ada juga, saudara. Ada yang lain yang kalau sarapan harus nasi dan lauk pauk, itu juga ada, saudara. Sementara ada yang lain gini, kalau pagi Anda pertama kali bangun pagi, Anda harus langsung ini minum kopi, saudara ya. Ada yang minum kopi, karena kalau nggak minum kopi nanti nggak melek ya, Bu Ineke ya, gitu nggak melek gitu. Nah, saudara, kita semua tentunya punya hal yang utama dan penting ketika kita melakukan sesuatu. Betul saudara ya? Kalau Anda bangun pagi ada yang penting, ada yang utama. Nah ada juga gini saudara, kalau Anda diajak untuk mikir gini. Kalau Anda keluar rumah pertama kali atau Anda keluar dari rumah saudara seperti biasanya. 3 hal utama apa yang Anda pikirkan? Kalau Anda keluar dari rumah, yang pertama pasti rumahnya. Betul ya, pasti Anda cek dulu. Yang kedua rata-rata kuncinya saudara. Yang ketiga adalah ini saudara, HP-nya. Betul saudara ya? Kalau HP yang ketinggalan, langsung bingung semua. Kembali, padahal sudah sampai jauh, tetap kembali. Pokoknya HP itu nggak bisa ketinggalan. Tapi kalau anak yang ketinggalan, udah biar aja anak sama mbaknya. Saudara. Beda betul ya. Tapi kalau HP kita harus kembali, saudara. Harus diambil, saudara. Setiap kita menentukan apa yang penting dan utama dalam hidup kita. Nah sehingga pertanyaannya gini, buat kita orang yang mungkin kalau Anda bukan orang Kristen sekalipun, Anda belum Kristen, Anda ada di tempat ini. Thank you for coming. Kita sangat merasa terhormat Anda bisa ada di sini dan kita sangat bersyukur sekali dan apa yang akan Anda dengarkan itu bisa menolong saudara untuk menemukan prinsip-prinsip kehidupan yang membangun kita. Nah, sehingga pertanyaan yang perlu dipertanyakan gini, apa sih yang utama dan penting buat kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengikut Yesus? Apa yang penting dan utama bagi gerejanya Tuhan, bagi jemaatnya Tuhan untuk difokusi oleh kita? Ada orang yang bilang gini, oh gereja itu harus terlibat dalam bidang politik. Ada yang bilang gereja harus terlibat dalam ini, membangun moral kota dan bangsa. Ada yang bilang gereja harus terlibat dalam ini, keadilan sosial. Saudara kita terlibat, gereja ini terlibat dalam keadilan sosial. Tapi kita tahu satu hal, keadilan sosial tanpa ini saudara, kekekalan itu hanya keamanan sementara di dunia ini. Nah sehingga apa yang penting buat kita sebagai anak Tuhan, apa yang penting untuk difokusi oleh jemaat Tuhan, apa yang penting untuk difokusi oleh gereja. Nah Rasul Paulus dia mengemukakan, dia menyampaikan sesuatu yang sangat penting yang harus kita ingat. Dalam kondisi apapun kehidupan saudara, entah Anda di atas, Anda di bawah, dalam kondisi tantangan, dalam kondisi berkemenangan sekalipun, ada hal yang harus kita ingat dan kita fokusi. Dan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Di sini Anda akan menemukan apa yang penting buat kita dan yang harus kita fokusi dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Kalau Anda sudah lihat di depan layar atau Anda buka Alkitab saudara, saya ingin mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama. Mari 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi yang penting dia menyampaikan kepada ini yang sangat penting. Bahwa Kristus mati. Alasannya dia mati karena apa saudara? Dosa-dosa kita. Mari kita ucapkan bersama alasan dia mati karena dosa-dosa kita. Nah ada orang di ruangan ini yang perlu diingatkan. Seperti saya juga perlu diingatkan. Kita semua perlu diingatkan. Ada saudara yang datang ke tempat ini Anda perlu diingatkan bahwa dia mati untuk dosa-dosa saudara.
Karena Anda berpikir dosa saya terlalu besar, atau Anda yang lain berpikir dosa saya masih kecil, dosa saya terlalu banyak. Anda perlu diingatkan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Dan kita yang mungkin Anda sudah lama di dalam Tuhan, Anda perlu diingatin bahwa Kristus mati buat dosa-dosa kita supaya kita nggak sombong dan kita nggak arogan. Supaya kita nggak memandang remeh orang lain, kita nggak merendahkan orang lain. Karena orang yang sering kali kita remehkan, yang kita rendahkan, yang kita pikir kita lebih baik dari mereka, untuk mereka juga lah Kristus juga mati buat saudara dan buat mereka semua. Oleh sebab itu kita semua perlu diingetin. Nah beberapa orang ngomong gini, ya ini loh, ini yang saya nggak suka Pastor Elisa. Kok rasanya di gereja ini, kita ini diingetin tentang anugerah, bukannya itu kasih kemudahan buat orang lain. Kalau kita bicara tentang anugerah, katanya kita ini kasih kemudahan buat orang lain. Saudara, yang saya tahu, Tuhan itu kasih kemudahan buat kita semua untuk terus diampuni, disucikan, dibangun, jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu Tuhan kita. Nah oleh sebab itu, apa yang bisa kita terima hari ini bukan karena kita pantas terima. Tapi kalau kita bisa terima pengampunan dosa, keselamatan kita, itu karena Yesus sudah bayar terlebih dulu buat kita. Nah, ayat ini juga menekankan sama kita gini, bukan hanya Kristus mati, tapi Kristus dikubur. Ya, Kristus dikuburkan. Mari kita ucapkan bersama, Kristus dikuburkan. Saudara, kalau kita orang Asia ini, cara kita itu berbeda kalau ada orang mati ya, betul. Kalau ada orang mati, kalau zaman dulu masih sungkan. Yang keluar itu hanya kuaci sama kacang. Kalau sekarang sudah tidak pakai sungkan, saudara. Yang keluar tuh soto. Sotonya yang terbaik lagi di Surabaya gitu saudara. Yang keluar mie goreng, kue tiaw goreng saudara. Malah yang lalu western food ada di tengah-tengah acara kematian saudara. Spaghetti di tengah-tengah kematian. Wah saya pikir ini zaman sekarang orang udah merayakan kematian secara luar biasa. Nah menariknya habis acara kematian ya orang sudah makan. Pergi penguburan. Dari pergi penguburan pulangnya diumumkan. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang keluarga, Anda yang kawan-kawan, Anda diundang untuk makan di restoran. Habis penguburan, apalagi saudara, makan lagi saudara. Habis makan, semua orang pulang perutnya kenyang saudara. Nah menariknya gini, kalau kita bisa pesan makanan apapun selama acara penguburan, yang nggak ada di sana apa saudara? Ya yang mati nggak ada. Yang mati nggak ada. Betul saudara? Berarti gini, kalau orang sudah dikubur itu sudah selesai. Dikubur dan selesai. Tapi bedanya dengan Yesus, dia dikubur tapi itu nggak selesai. Karena yang sangat penting lagi adalah dia bilang ini, Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Dan saudara, Rasul Paulus dia menjelaskan, kebangkitan Kristus itu bukan hanya kata-kata atau klise. Oh ada Tuhan yang bangkit, tapi dia betul-betul Tuhan yang bangkit dari kematian. Nah dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Ini yang dia usaha untuk sampaikan kepada kita hari ini. Kepada semua orang yang ada di Korintus waktu itu. Perhatikan ayat ini saudara. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Anda simak baik-baik. Bahwa ia telah menampakkan diri. Jadi Yesus dia hidup dan dia menampakkan diri kepada Kefas. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari, ucapkan ini bersama dengan saya, 500 saudara sekaligus. Kepada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antara yang telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ada sesuatu yang berbeda dengan Yesus ini. Sehingga kita semua punya alasan ini saudara. Anda punya alasan kuat. Dalam pergumulan, dalam tantangan kita bisa bilang Yesusku ajaib. Yesusku itu dahsyat. Yesusku perkasa. Yesusku besar. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan yang sudah mati dan sudah dikubur. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Kristus ini kasih kita alasan. Karena kebangkitan Yesus kita punya ini saudara. Alasan untuk punya harapan. Karena kebangkitan Yesus kita ada alasan untuk punya harapan dalam kehidupan ini.
Nah oleh sebab itu kebangkitan Yesus kasih kita harapan supaya kalau kita itu capek, banyak pergumulan, banyak tantangan. And the next day Anda bangun dari istirahat saudara, Anda bisa ngomong, wow, it's gonna be a good day. Everything's gonna be okay. Semuanya akan baik-baik. Karena apa? Karena Anda punya harapan di dalam Yesus. Nah ada banyak orang ngomong gini, Yesus bangkit. Ada banyak orang ngomong gini, ya ini loh yang saya paling gak suka tentang orang Kristen. Maksa lagi. Yesus bangkit dipaksain lagi, dipaksain. Orang suruh percaya gitu. Saudara. Ini yang saya paling gak suka. Dan mereka tuh bangga banget kayak Kristen tuh satu-satunya gitu. Saudara mau tahu gak? Ini kenyataan. Semua agama itu eksklusif pada intinya. Termasuk Kristen. Semua agama itu eksklusif. Karena setiap agama menyatakan bahwa mereka satu-satunya jalan. Semua agama. Berarti semua agama itu eksklusif. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bicara tentang kekristenan, agama pun seringkali eksklusif. Tapi sesuatu yang berbeda dengan Yesus adalah dia bukan hanya sekedar Tuhan yang mati, tapi dia adalah Tuhan yang bangkit buat kita. Ilustrasinya kayak gini. Saya ini fansnya Manchester United, Saudara. Walaupun kadang malu kalau ngomong gitu. Karena apa? Manchester United sudah hampir gak pernah menang sekarang. Nah setiap kali saya ini ngobrol-ngobrol sama teman yang suka bola, diketawain. Dia ngomong gini, oh mana Manchester United sudah gak pernah menang gitu sekarang. Loh di satu sisi saya merasa, oh orang ini semaunya sendiri kalau ngomong. Gak ngerti perasaan orang gitu saudara. Nah tapi buat saya gini, se-gak enak-enaknya saya dengernya, bukan berarti itu gak benar loh. Betul saudara ya. Ketika kita nggak ngerti sekalipun, bukan berarti itu nggak benar. Bahkan ketika kita nggak suka, even when we don't like it, doesn't mean it's not true. Bukan berarti itu nggak benar. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam keagamaan, papan angkanya setiap agama itu di mana? Di kuburannya. Papan angkanya setiap agama di mana saudara? Di kuburannya. Dan saya nggak perlu menyebut yang lain, tapi hanya satu kuburan yang saya tahu, kuburannya Yesus Kristus itu kuburan yang kosong. Sebab Yesusnya sudah bangkit, naik ke surga, dan dia hidup selamanya buat kita. Kasih harapan buat kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus dia bangkit, semua kita punya harapan. Anda punya alasan kuat untuk berkata, Yesusku itu ajaib, Yesusku dahsyat, Yesusku perkasa, Yesusku besar, Yesusku setia. Sebab dia bukan hanya mati, dikubur, tapi dia bangkit untuk memberi harapan buat setiap kita yang percaya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita. Saudara, tiap tahun, setiap Paskah, kadang di luar negeri ada TV show yang selalu gini. Kasih show, reality show katanya. Mencoba menjelaskan bahwa kebangkitan Yesus itu enggak benar. Alasan yang pertama gini saudara, perhatikan ini. Alasan yang pertama karena oh itu kan orang-orang yang sedang berhalusinasi saja. Perhatikan ini saudara ya. Alasannya, kenapa kok Yesus nggak bangkit? Karena orang-orang waktu itu berhalusinasi. Nah saudara perhatikan ini. Kita nggak usah ngomong tentang halusinasi karena ini AOC saudara. Gereja orang nggak sempurna, banyak yang pernah halusinasi, betul saudara. Nanti Anda ingat nih di Bali Anda minum mushroom terlalu banyak. Kita nggak usah ngomong ke sana saudara. Atau ada Anda yang masih ingat Anda ngepilnya terlalu banyak. Halusinasi ini AOC gereja orang sempurna. Tapi yang saya tahu gini, orang kalau halusinasi saudara, dia bisa melihat sesuatu tapi orang lain nggak lihat. Itu halusinasi ya. Dia melihat sesuatu tapi orang lain nggak lihat. Dan Anda bisa bilang sama orang ini, saya lihat sesuatu. Orang itu percaya, tetap orang itu tidak lihat apa yang Anda lihat. Karena itulah halusinasi. Dan saudara mau tahu, kalau ini halusinasi, Alkitab tadi bilang, berapa banyak orang yang menyaksikan Yesus menampakkan diri? 500 itu minimum saudara. Minimum 500 orang menyaksikan sendiri dengan mata mereka bahwa Yesus itu bangkit, Yesus hidup kembali. Artinya gini, secara medis tidak masuk akal dan tidak pernah ada 500 orang berhalusinasi tentang hal yang sama. Itu tidak pernah terjadi. Kalau Anda mau coba, jangan coba saudara, kita nggak ngomong tentang nyoba. Tapi kalau Anda mau tahu saudara, kalau Anda mau tahu halusinasi, tidak pernah ada orang bisa berhalusinasi akan hal yang sama. Anda minum hal yang sama, Anda pakai hal yang sama, tetap halusinasinya nggak bisa sama. Tapi ini 500 orang melihat bahwa Yesus itu sudah bangkit. Itu bukan halusinasi. Itu kenyataan bahwa Yesus kita hidup. Dan dia hidup untuk memberi harapan buat saudara dan saya. Yang kedua, alasannya orang katanya gini.
Murid-murid itu mencuri tubuhnya Yesus. Murid-murid mencuri tubuh Yesus. Saudara, ini yang menurut saya agak aneh juga. Murid-murid itu nggak punya pengalaman perang, nggak punya senjata, tangan kosong, nggak terlatih. Sedangkan prajurit Roma itu bersenjata lengkap menjaga kuburan. Terlatih berperang. Jadi Anda bisa bayangkan orang ngomong gini, itu murid-murid mencuri tubuh Yesus. Karena jadi anggapnya gini, di bayangan mereka, murid yang tidak terlatih ini bisa mengalahkan pasukan yang terlatih, yang bersenjata lengkap. Lalu mereka menggulingkan kubur, Yesusnya diambil, dimasukkan di salah satu lemari rumahnya Simon Petrus atau siapa. Pokoknya lalu mereka koar-koar bahwa Yesus sudah hidup, Yesus sudah bangkit. Saudara, menariknya gini, ini nggak benernya karena gini, saya mikir gini, kalau orang takut, dia nggak mungkin mendekati apa yang dia takuti. Nangkep maksudnya saudara? Kalau Anda takut sesuatu, Anda tidak mungkin mendekati apa yang Anda takuti. Contoh, saya takut cicak. Kalau kecoa saya berani. Tapi kalau cicak, loncat saudara. Dan kadang kalau mau buat susu buat anak saya itu tiba-tiba ada cicak kecil itu bisa plak, bisa loncat. Wah, saya bisa kaget langsung melek gitu saudara. Cicak takut. Sehingga kalau ada cicak, saya nggak berani deketin, apalagi kalau dia sudah gerak, saya mundur saudara. Kalau Anda takut sesuatu, Anda nggak mungkin deketin barang yang Anda takuti, betul ya? Murid-murid itu dalam kondisi sangat ketakutan. Dia lihat Yesusnya dibunuh, disiksa begitu rupa di depan matanya. Ini anarkis. Mereka ketakutan dan mereka berpikir, yang ada di pikiran mereka adalah gini. Kalau Yesus sudah dibunuh, next siapa? Ya, habis ini yang dibunuh siapa? Ya 11 orang ini. Nggak mungkin malah mereka mendekati pasukan Roma, berani mencoba melawan. Itu nggak mungkin, saudara. Nah, seandainya, ini kita ngomong seandainya murid-murid bisa melawan pasukan Roma bersenjata lengkap. Seandainya lalu mereka menang, seandainya mereka menang. Kok anehnya gini, kenapa kok 11 orang ini matinya itu dibunuh secara kasar. Hanya satu yang dicoba digodok di minyak panas tapi nggak mati-mati, namanya Yohanes. Tapi yang lain dibunuh secara kasar. Karena apa? Orang-orang ini tidak bisa menghentikan mulut mereka bercerita dan berkata bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit dari kematian. Itu yang tidak pernah bisa ditahan dari mulut mereka. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, alasan yang ketiga, orang bilang gini, orang Roma dan pembesar Yahudi mencuri tubuh Kristus. Orang Roma dan pembesar Yahudi mencuri tubuh Yesus. Nah, ini lebih lucu lagi Saudara. Lumayan lucu, nanti yang keempat lebih lucu lagi. Nah, karena gini saudara, orang Roma dan pembesar Yahudi mencuri tubuh Yesus, akhirnya gini. Kalau Anda lihat, siapa yang paling melawan pemberitaan bahwa Yesus bangkit? Itu orang Roma. Nah, yang gak bisa ditahan untuk ngomong tentang Yesus bangkit siapa? Murid Yesus. Nah, murid-murid Yesus ini selalu kena masalah oleh pemerintah Roma karena apa? Sudah disuruh diem, jangan ngomong, jangan cerita tentang Yesus bangkit. Kok kamu cerita terus? Itu kan yang jadi masalahnya. Nah, kalau mereka yang mencuri tubuh Yesus, kalau orang Roma yang mencuri tubuh Yesus itu kan gampang mestinya. Tubuh Yesus ini dinaikin di atas kereta kuda, keliling aja di arah satu kota. Malu itu murid-murid Yesus ngomong kalau Yesus bangkit, bener gak? Pasti malu lah. Mereka udah ngomong Yesus bangkit tiba-tiba pemerintah Roma ngarak nih pakai kuda. Ini loh tubuhnya Yesus di sini. Bohong tuh murid-murid Yesus. Pasti sampai hari ini tidak ada orang percaya bahwa Yesus bangkit. Itu alasan yang ketiga. Yang keempat saudara, ini Yesus nggak mati kok, dia hanya pingsan. Ini kalau nggak gila ini nggak masuk akal saudara. Yesus nggak mati, itu hanya pingsan. Berarti ada orang yang berasumsi gini, kalau Anda lihat secara medis, nggak mungkin Yesus nggak mati. Anda ketabrak mobil aja mati kok saudara. Betul ya? Ini Yesus disiksa, ini bukan distrap ya. Ini disiksa. 3 momen, bukan hanya 3 kali, tapi 3 momen berkepanjangan. Dia disiksa, berhenti, disiksa lagi, berhenti, disiksa lagi. 3 momen dia disiksa, daging itu gantung di tubuhnya. Saudara. Arteri syaraf itu hancur. Dia dibuat susah bernafas sampai kehabisan oksigen. Tidak mungkin dia tidak mati. Pemerintah yang Roma yang jago bunuh orang bilang Yesus mati. Dr. Lukas di Alkitab menyatakan Yesus mati. Yohanes yang dekat dengan Yesus bilang Yesus mati. Tapi ada orang berani beranggapan gini, oh Yesus gak mati, dia hanya pingsan. Kok bisa? Karena dia dari level mati, dia bisa mengangkat dirinya ke level pingsan. Setelah dia mengangkat dirinya ke level pingsan, dia masuk ke level hidup.
Lalu dia menyingkirkan semua rempah-rempah yang ada di tubuhnya. Dia melepaskan semua kain kafan yang ada di tubuhnya. Lalu dia gulingkan sendiri ini batu kuburan. Lalu dia keluar. Itu namanya zombie Yesus. Bukan Yesus. Saudara. Tapi kalau Yesus dia betul-betul hidup. Oleh sebab itu kita semua punya harapan karena Yesus mati, Yesus dikubur, dan Yesus bangkit untuk memberi harapan buat setiap kita. Artinya gini berarti kebangkitan Yesus, kita punya harapan. Karena kebangkitan Yesus, kita punya harapan. Saudara, orang butuh harapan. Saya butuh harapan, Anda butuh harapan. Bisa Anda bayangkan, di dunia dengan teknologi secanggih, seluar biasa, sehebat hari ini. Pesawat hilang masih belum ketemu. Masih ada satu. Betul? Di dunia yang teknologi secanggih dan sehebat ini, kalau ada anggota keluarga dikasih tahu, Pak, mamanya hanya punya waktu 3 minggu. Tetap tidak ada yang bisa merubah 3 minggu ini. Di dunia yang sehebat teknologinya, secanggih, semodern hari ini. Justru di tahun 2010-an ini, makin banyak anak kecil lahir dengan kondisi orang tua single parent. Saudara nangkap maksudnya? Di dunia yang teknologi makin maju, makin canggih. Artinya apa? Teknologi, kecanggihan, kemodernan semuanya ini tidak menolong, mengurangi beban dan pergumulan manusia. Tapi setiap orang perlu dengar berita pada Yesus. Dia bukan hanya bangkit, tapi Yesus itu cinta kita, dia sayang sama kita. Oleh sebab itu kita punya harapan yang pasti dalam Yesus. Karena harapan dalam Yesus yang bangkit ini loh saudara. Ada orang sudah sakit kanker, dia masih bisa bilang Tuhan itu Tuhan yang baik dan luar biasa. Karena pengharapan dalam Yesus yang seperti ini. Ketika suami istri sudah mulai berantem, mereka di ujung tanduk. Mereka gak ambil jalan keluar yang salah. Mereka gak ambil jalan keluar yang ngawur. Tapi justru mereka bisa saling merendahkan diri, saling mengampuni. Dan mereka ngambil jalan keluar yang baik. Justru karena pengharapan di dalam Yesus yang seperti ini. Orang dalam kondisi terberat sekalipun. Mereka bisa percaya mujizat masih ada dan masih mengalami mujizat dalam kehidupan mereka. Dan bahkan orang-orang single sekalipun, karena pengharapan di dalam Yesus, mereka bisa happy tentang siapa diri mereka di dalam Yesus. Itu hal yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu di dalam Yesus selalu ada harapan karena semua orang butuh pengharapan ini. Nah, Kolose 1 ayat yang ke-27 berkata, Kolose 1 ayat yang ke-27. Ada di layar kita, saya ingin ajak Anda baca ini. Allah ingin menyatakan kepada mereka betapa kaya rahasia yang mulia di antara bangsa-bangsa lain. Bahwa Kristus ada di dalam kamu, yaitu pengharapan dari kemuliaan. Kristus di dalam kita, who is He? The hope of glory. Christ the hope of glory di dalam kita. Christ the hope of glory di dalam kita. Saudara itu kayak gini. Kalau saya lagi nggak punya mobil, nggak ada mobil di supermall, saya bisa anytime tahu dengan yakin kapan saja saya telepon saudara saya. Saya bilang, waduh ini lagi nggak ada mobil nih. Misalnya istri marah saya ditinggal. Oh saudara kan, itu ditinggal gitu sekarang. Enggak saudara, itu pura-puranya. Kalau misalnya saya bilang saya nggak ada mobil nih, saudara saya pasti akan datang jemput saya. Itu udah pasti. Saya bisa telepon saudara saya. Karena saya tahu mereka itu pasti bisa diandalkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kebaikan yang pernah mereka tunjukkan sama saya sebelumnya. Nah dengan Yesus, Christ the hope of glory living di dalam kita. Anda bisa berharap dan bersandar kepada Dia sebagai Tuhan yang bisa kita andalkan, yang bisa kita percaya. Bukan karena siapa kita yang hebat, tapi karena Yesus kita tidak pernah mengecewakan. Dia selalu setia, Dia ada buat saudara dan saya kapanpun, dimanapun kita berada. Christ the hope of glory. Harapan itu dekat dengan saudara. Oleh sebab itu ketika Yesus bangkit, Dia kasih harapan buat kita semua. Nah saudara, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga berkata seperti ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Kok perlu bersyukur? Ia sangat mengasihani kita. Kita ucapkan bersama, 2, 3. Ia sangat
Saudara lihat orang kanan kirinya, saudara kasih tahu gini. Tuhan tuh mengasihani gua. Weh. Tuhan mengasihani gua. Lu main-main sama gua kayak gitu. Tuhan mengasihani kita, saudara. Ini kuncinya. Tuhan sangat mengasihani kita. Itu sebabnya, perhatikan ini. Ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Nah, apa dampaknya? Ini memberikan kita harapan yang kokoh. Ini memberikan kita harapan yang kokoh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya senang sekali di setiap hari Paskah kita itu gini, Saudara. Semua orang pasti akan nge-tweet ya, nge-pet, nge-insta, nge-Facebook gitu, Saudara. He is risen. Terus yang lain jawab, he is risen indeed. Ya keren juga gitu sih. He is risen indeed lah. Wah, semua pokoknya gitu. Nge-post. Kubur kosong. Yes, kubur udah kosong. Wah gitu, saudara. Pokoknya semua orang nge-post. Tapi pertanyaan saya itu, why? Kenapa kita tuh cuma celebrate Yesus yang hidup dan bangkit di bulan Paskah? Bukannya di bulan Mei dia juga hidup buat saudara dan saya. Di bulan Juni dia juga hidup buat saudara dan saya. Di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dia tetap Tuhan yang hidup dan bangkit dan berjalan memberi harapan buat hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Itu Tuhan kita. Dia tetap hidup buat saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, suatu hari ada seorang ayah. Dia suruh anaknya, dia punya 4 anak. Anak yang pertama itu disuruh pergi lihat pohon pir di musim dingin. Konon ya. Anak pertama kembali, dia bilang gini, kok pohon pir jelek banget. Hanya ada rantingnya saja, gak ada apa-apanya. Anak yang kedua disuruh lihat pohon pir di musim semi. Anak yang kedua cuma bilang gini, pohon pir ya paling cuma ada daunnya aja. Gak ada apa-apanya. Anak ketiga disuruh lihat pohon pir di musim gugur. Dia bilangnya di musim gugur ada bunganya. Tapi habis gitu bunganya rontok semua, jatuh. Masih mau tumbuh nih, cikal bakal buah. Gak ada apa-apa. Tapi anak yang keempat, dia pergi lihat pohon pir di musim panas. Lalu dia kembali, dia bilang sama papanya, saya gak setuju dengan saudara-saudara yang lain. Kenapa? Karena buah pohon pir yang saya tahu itu banyak buahnya. Buahnya hijau dan lain sebagainya. Saudara, mungkin kita ini saat ini Anda dalam kondisi di musim dingin. Tapi jangan pernah patah menyerah. Jangan pernah patah semangat. Karena setiap musim dingin selalu datang musim panas buat hidup saudara. Yesus itu tetap harapan buat hidup saudara. Kalau hari ini kita menjalani malam, jangan kecewa. Jangan marah sama Tuhan. Kalau ada malam, fajar itu pasti selalu akan muncul dan menyingsing buat setiap kita. Oleh sebab itu mungkin kita dalam kondisi musim kehidupan yang berbeda-beda. Tapi ingatlah di dalam Yesus kita berharga, dia cinta kita, dia kasih pengharapan. Tidak ada nasib sial buat orang yang di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Tidak ada nasib sial buat orang yang ada di dalam Yesus. Karena dia hidup dan dia memberi kepastian pengharapan. Saudara, tadi malam sesuatu yang menarik. Waktu saya sudah berusaha istirahat. Hati saya itu terganggu. Hati saya terganggu dengan ini. Sebuah pesan yang saya nggak tulis, saya nggak siapkan. Tapi hati saya terganggu nih dengan pesan ini. Tuhan bilang sama saya gini, Elisa, fokus sama Tuhan. Bersandar sama Yesus. Jadikan Yesus pusat segala-galanya. Terus Tuhan bilang gini, sampaikan ke semua orang AOC. Fokus sama Yesus. Karena darah para martir, 11 murid Yesus itu hanya menjerit. Mereka menjerit sama kita, jangan fokus sama yang lain. Tapi fokus sama Yesus dan kuasa kebangkitannya. Maka saya dan saudara akan punya kekuatan yang besar yang akan timbul di dalam hati kita masing-masing. Lalu ayat ini saudara. Yohanes 3 ayat 14. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Siapa anak manusia? Yesus Kristus. Siapa anak manusia?
Yesus Kristus. Ucapkan bersama dengan saya, siapa anak manusia? Yesus. Lebih keras lagi, siapa anak manusia? Yes. Lebih keras lagi, siapa anak manusia? Yesus Kristus. Fokus sama Tuhan. Jadikan dia pusat segalanya. Bisa nggak Anda bayangkan kalau hidup kita ini punya sandaran yang pasti? Anda punya sandaran yang pasti. Yang married, yang single, yang bekerja, yang kuliah, yang apapun. Anda bisa happy dengan who you are. Anda punya kekuatan di dalam saudara. Anda punya sandaran yang pasti. Kita bisa bervisi lebih besar. Kita bisa bermimpi lebih besar. Kita tenang dalam kehidupan ini. Karena apa? Sandaran kita pasti. Oleh suatu murid-murid Yesus sebelum kebangkitan. Mereka itu orang yang malu. Minder. Gak percaya diri. Apa-apa gak bisa. Tapi setelah kebangkitan Yesus. Karena Yesus Christ, the hope of glory tinggal di dalam mereka. Mereka jadi orang berani. Percaya diri. Berpengaruh. Planet shakers. Merubah segala-galanya. Karena apa saudara? Christ the hope of glory. Kristus harapan akan kemuliaan itu tinggal di dalam mereka. Dan saya berdoa siang hari ini. Kristus dengan kuasa kebangkitannya. Itu bukan hanya berita. Tapi dia hidup. Dan dia hidup di dalam kita. Memberi kemenangan kekuatan buat kita. Supaya ketika kita melangkah. Satu hal yang pasti. Kita pasti bisa menang. Ucapkan bersama dengan saya 2, 3. Kita pasti bisa menang. Sekali lagi, kita pasti bisa menang. Karena kita fokus kepada siapa? Anak manusia, Yesus Kristus. Kalau dari berkati kasih tepuk tangan meriah bagi Yesus kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.